Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ya, semoga sehat semua ya. Nah, kita sekarang masih tidak bisa bertemu muka, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa turun ke sekolah, cuma melalui WA saja. Mudah-mudahan kita berharap meminta kepada Allah agar kiranya COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Pelajaran kita pada hari ini adalah Al-Quran hadis. Hadis tentang menyayangi anak yatim. Ya, ingat ya, perhatikan. Apakah kalian tahu siapa yang dimaksud dengan anak yatim? Kata yatim berasal dari kata yutmun. Yutmun ya, yang berarti kesendirian. Sementara secara istilah adalah anak yang ditinggal ayahnya sejak kecil hingga balik. Sementara piatu adalah ketika seorang anak tidak memiliki ibu atau ditinggal ibunya wafat atau meninggal dunia ini. Nasib seorang anak dengan anak lainnya tidaklah sama. Berbahagialah jika kalian masih dikaruniai kedua orang tua, ya. Di sini kalian janganlah berkecil hati jika ada di antara kalian telah dihilangkan orang tua atau orang tua kalian sudah meninggal. Karena janji Allah pasti tidak akan membebani hambanya dengan cobaan memilih kemampuannya. Cobaan menjadi yatim atau piatu adalah tantangan hidup untuk berjuang dan bersemangat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan aku bisa, kalian tidak sendiri, yakni banyak orang yang peduli, termasuk yang peduli dan sangat menyayangi yatim piatu adalah telah kita semua umat Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan riwayat hidup beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang yatim. Bahkan mengajak di dalam kandungan, dalam kandungan sang ibunda, ayahnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat ketika karena kisah hidup ini. Pula Nabi Muhammad SAW sudah sebuah hadisnya menyinggung kedekatan beliau dengan orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim piatu di surga kelak, sebagaimana hadisnya riwayat Imam Bukhari berikut. An Sahli bin An Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a, rawahul Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim, kata Rasulullah, saya bersama anak yatim fil jannah, di dalam surga. Hakaza menunjukkan jari telunjuk darinya, wa asyara bisababatil wusta, dan mengisyaratkan wafar raja bainahuma syai'a, dan meregangkan kedua tangan jarinya. Jadi Rasulullah bersama anak yatim di dalam surga seperti jari tengah dan jari ibu, ya. Nah, artinya dekat. Rasulullah sendiri aja yatim. Waktu 6 bulan di kandungan, maksudnya orang tua Nabi Abdullah sudah wafat atau meninggal. Nah, 6 tahun ibunya lagi meninggal. Nah, jadi sudah yatim piatu juga. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini bahwa ana wa kafilul yatim, saya bersama anak yatim di dalam surga, dan mengisyaratkan seperti telunjuk jari tengahnya dan meregangkan keduanya. Artinya sangat dekat Rasulullah SAW dengan anak yatim dan yang memelihara anak yatim. Asal anak yatimnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak yatimnya pencuri, ya murka juga Rasulullah. Nah, yang dimaksud yang dengan bersama Rasulullah itu anak yatim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maksudnya pendidikan. Mun yatim kada sekolah, kada kawah, kada bisa. Hadis ini menyambungnya. Nah, jadi antaranya pendidikan. Makanya kalian syukurilah orang tua kalian masih ada. Rasulullah SAW orang tuanya sudah
bulan di kandungan, belum lahir lagi sudah meninggal orang tuanya, ayahnya Abdullah. Dan 6 tahun lahir, nah ibunya lagi meninggal. Sudah 6 tahun yatim piatu sudah Rasulullah. Nah jadi jangan kecewa kalian. Bersungguh-sungguhlah untuk menuntut ilmu dengan berjuang sekuat tenaga. Ya jangan sampai ketinggalan. Ya artinya belajarlah dengan sebaik-baiknya. Rasulullah saja kan ya sudah yatim piatu juga ya. Nah dengan isyarat bahwa orang yang beserta anak yatim, memelihara anak yatim beserta Rasulullah SAW di dalam surganya, hadis Rasulullah riwayat Bukhari. Nah terus ya arti hadis menyayangi anak yatim. Ayo cermati arti dan panggalan hadis tentang menyayangi anak yatim berikut. An Sahli bin dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala berkata, siapa berkata? Sa'ad. An Sahli bin Sa'din qala dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi, saya kata Rasulullah dan orang yang memelihara anak yatim fil jannah di dalam surga, di dalam jannah surga. Artinya kata Rasul, orang yang memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim, mendukung anak yatim, maksudnya perjuangannya, pendidikannya berserta Rasulullah SAW di surga. Hakaza, seperti ini. Nah, ana wa kafil yatim bil jannah, saya dan orang yang memelihara anak yatim kata Rasulullah di dalam surga seperti ini. Nama menunjukkan jari tengahnya dengan jari telunjuk. Wa asaraba, beliau mengisyaratkan jari telunjuk, wal wusta dan jari tengah. Yakininya wa farraja bainahuma syai'a, serta meranggangkan keduanya. Nah, meranggangkan yakini. Nah, wa asaraba bis sababatul wusta wa farraja bainahuma syai'a. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk itu dengan jari tengahnya serta meranggangkan keduanya, maksudnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Asal beriman dan bertakwa kepada Allah ya. Syaratnya beriman dan bertakwa. Kandungan hadis menyayangi anak yatim. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Ini menjelaskan tentang keutamaan memelihara dan menyayangi anak yatim piatu. Sebagai orang yang beriman, kita semua sepatutnya peduli dengan yatim. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepedulian dan rasa sayang itu bisa kita wujudkan dengan bergaul dan berbicara dengan baik kepada mereka. Jangan lupa menghibur mereka saat dirundung kesedihan. Artinya kalau ada kesedihan anak yatim, kita hibur, kita berikan nasihat-nasihat supaya dia gembira. Nah, dirundung kesedihan ya, turut serta ya membantu mereka saat kesulitan ya. Kalau ada kesulitan kita bantu, kalau bisa ya dengan uang, kalau ada uangnya, tenaga kalau ada tenaganya ya, dengan diantaranya nasihat mencukupi kebutuhan mereka jika kita berlebihan. Nah, artinya bantuan berupa ya harta benda diantaranya ya. Antara harta benda itu merupakan impak ya. Kalau harta benda, harta diatar ada, nah duitnya, pesan duitnya ya. Jangan lupa menghibur mereka saat dirundung kesedihan, turut serta membantu mereka saat kesulitan, mencukupi kebutuhan mereka jika kita berlebihan, serta senantiasa menggauli mereka dengan sebaik-baiknya. Pergaulan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, barang siapa memelihara serta menyayangi anak yatim, maka kelak dijanjikan dekat dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Luar biasa ya. Namanya surga bukan murah, nama surga bukan mudah. Nah, tapi dengan syarat menyayangi yatim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis demikian, semoga kita sehat walafiat selalu, diberikan kemudahan, serta kelapangan, serta keselamatan
Di antaranya lebih-lebih lagi, mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 ini. Demikian, salah hilap, ampun maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.